Tinggal di rumah warisan, setiap subuh selalu ada yang membersihkan halaman. Cerita mistis. Namaku Bagas. Aku tidak pernah berniat tinggal di rumah itu. Jika bukan karena keadaan, mungkin bangunan tua itu akan terus kosong, ditelan lumut dan waktu seperti keinginan sebagian keluargaku. Rumah itu adalah warisan terakhir dari kakekku, Mbah Karto. Terletak di ujung desa, tepat sebelum sawah dan kebun bambu. Rumah itu berdiri sendirian, seolah sengaja dijauhkan dari keramaian. Orang-orang desa menyebutnya dengan satu nama, Rumah Subuh. Aku baru tahu alasannya setelah aku tinggal di sana. Rumah warisan yang dihindari. Saat pertama kali aku datang, rumah itu tampak biasa saja. Dinding kayu tua, genting berlumut, halaman cukup luas dengan pohon mangga besar di tengahnya. Tidak ada aura menyeramkan seperti yang sering diceritakan orang. Tapi yang aneh adalah reaksi warga desa. "Sendirian?" tanya Pak RT saat aku mengurus kepindahan. "Iya," jawabku. Ia terdiam lama. "Kalau bisa, jangan terlalu sering keluar rumah sebelum subuh." Aku tertawa kecil. "Maksudnya?" Ia tidak menjawab, hanya menepuk pundakku pelan. Tetanggaku yang paling dekat tinggal hampir 200 meter jauhnya. Setiap kali aku lewat, mereka selalu menatap rumah itu sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Seolah ada sesuatu yang tidak pantas dilihat terlalu lama. Subuh pertama. Malam pertamaku berjalan biasa saja. Aku tidur cepat karena kelelahan. Tapi menjelang subuh, aku terbangun oleh suara gesekan. Srek, srek, srek. Seperti sapu lidi menyapu tanah. Aku duduk di kasur. Jam menunjukkan 04.18 pagi. Kupikir mungkin angin, tapi suara itu teratur, berirama, seperti orang yang terbiasa membersihkan halaman setiap hari. Aku membuka jendela sedikit. Halaman gelap. Tak ada orang. Suara itu berhenti tepat saat azan subuh terdengar. Pagi harinya, saat aku keluar rumah, aku membeku di tempat. Halaman rumah bersih sempurna. Tidak ada daun mangga yang biasanya berjatuhan. Tanahnya rapi, bahkan bekas pijakan pun hampir tak ada. Padahal semalam, sebelum tidur, halaman itu penuh daun kering. Aku menelan ludah. Mungkin warga sekitar, gumamku. Kebersihan yang tak masuk akal. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terjadi. Setiap pagi, halaman selalu bersih. Aku sengaja tidak menyapu beberapa hari. Aku ingin memastikan. Daun-daun sengaja kubiarkan menumpuk. Bahkan aku menjatuhkan pot tanah kecil agar ada bekas. Namun setiap subuh, semuanya kembali rapi. Anehnya, tidak pernah ada jejak kaki. Tidak ada bekas sandal. Tidak ada jejak roda. Hanya garis-garis sapuan di tanah. Sangat halus, terlalu rapi untuk pekerjaan asal-asalan. Aku mulai memasang telinga setiap subuh. Dan selalu sama. Srek, srek, srek. Tepat sebelum azan subuh. Cerita lama dari tetangga. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada Bu Rina, tetangga paling tua di desa. Begitu ku sebut rumah kakekku, wajahnya berubah. "Kamu cucunya Mbah Karto?" "Iya, Bu." Ia menarik napas panjang. "Pantas." "Pantas apa?" Ia menatap ke arah rumahku lalu berbisik. "Kakekmu orang baik, terlalu baik." Aku tidak mengerti. Selama hidupnya, lanjutnya, dia selalu bangun sebelum subuh, menyapu halaman, membersihkan jalan depan rumah. Katanya supaya yang lewat merasa ringan langkahnya. "Dan setelah beliau meninggal?" tanyaku pelan. Bu Rinah diam lama. "Kebiasaan itu tidak ikut mati." Buluku meremal. Malam saat aku menunggu. Rasa penasaran mengalahkan takut. Suatu malam, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah, lampu kupadamkan. Jam di tanganku perhatikan terus. 03.45. Udara dingin. 04.02. Lalu suara itu datang. Serak, serak, serak.
Jantungku berdegup kencang. Perlahan aku membuka pintu. Di halaman, ada sosok. Seorang lelaki tua membungkuk menyapu tanah dengan sapu lidi. Pakaiannya sederhana, seperti pakaian petani zaman dulu. Gerakannya pelan tapi teratur. Aku ingin berteriak, tapi suaraku mati. Saat ia berhenti menyapu dan menoleh, aku mengenali wajah itu dari foto lama di ruang tamu. Mbah Karto. Matanya tidak menatapku. Pandangannya kosong tapi tenang. Ia mengangguk pelan, seolah menyadari kehadiranku. Lalu, azan subuh berkumandang. Sosok itu perlahan memudar, menyatu dengan kabut pagi. Sapu lidi itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi daun kering. Pesan terakhir. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihatnya secara langsung. Tapi setiap subuh, halaman tetap bersih. Aku menemukan satu hal aneh setiap kali aku bangun kesiangan dan melewatkan subuh, suasana rumah terasa berat. Tapi saat aku bangun tepat waktu, berwudu dan duduk dia mendengarkan azan, rumah terasa hangat, seolah ada yang menjaga. Suatu pagi, aku menemukan tulisan kecil di tanah tepat di depan pintu. Rawat rumah ini, jangan biarkan kotor. Tulisan itu menghilang beberapa menit kemudian. Penutup. Sekarang aku mengerti, tidak semua yang tinggal di rumah warisan itu hidup. Beberapa tetap menjaga. Bukan untuk menakuti, bukan untuk mengganggu, tapi karena ada janji yang terlalu lama dipegang, bahkan oleh kematian. Dan setiap subuh tiba, aku tahu aku tidak sendirian di rumah itu.